Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Adik-adik sekalian, rahimakumullah, semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, aktivitas kita semua diridhai Allah Subhanahu wa taala, hidup kita hasanah fid dunya wa fil akhirah. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang intelektual profetik sebagai refleksi insan ulil albab dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua hal yang akan kita kaji. Yang pertama, memahami tentang apa itu intelektual profetik. Kemudian yang kedua, merefleksikan konsep ulil albab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa ulil albab? Ulil albab ditandai dengan dia orang yang memiliki dimensi ganda, yakni dimensi zikir dan dimensi pikir yang terintegrasi kuat di dalam dirinya. Sehingga ulil albab adalah orang manusia dengan akal rangkap dan potensi lengkap. Nah, di UII diupayakan disimbolkan ketika masuk boulevard gerbang UII, akan ketemu yang pertama di sisi kanan adalah masjid yang melambangkan zikir, dan sisi kirinya adalah perpustakaan yang mengindikasikan kekuatan pikir. Hadirin adik-adik sekalian rahimakumullah. Dan kemudian kalau dijabarkan bahwa ulul albab ini karena refleksikan kaitannya dengan yakni sebagai intelektual profetik yang di awal tadi. Dalam pertemuan sebelumnya kita telah bahas bahwa ulul albab memang adalah cendekiawan muslim, intelektual, cendekiawan, dan itu dicirikan dengan pemikirannya yang mendalam, mind yang mendalam, hatinya, perasaannya sensitif, peka, dan kemudian intelektualitasnya tajam dan kuat, kemudian understandingnya, pengertiannya akurat, tepat, dan luas, dan juga memiliki wisdom, memiliki kesejahteraan. Hadirin sekalian rahimakumullah, dalam rangka membentuk intelektual profetik yang itu berakar dari ulul albab, universitas kita telah menyusun kurikulum, desain kurikulum yang terintegrasi bagaimana sikap-sikap, bagaimana pemikiran-pemikiran itu menuju kepada penciptaan atau perwujudan insan ulil albab. Nah, bagaimana intelektual profetik itu merupakan derivasi dari konsep ulul albab yang sebelumnya telah kita bahas. Ada di sekarang rahimakumullah, kalau merujuk kepada founding fathers kita, founding fathers UII, salah satunya adalah Bapak Muhammad Hatta, bahwa UII adalah the meeting ground between religion and knowledge with good collaboration to elevate welfare of the society. Bahwa UII adalah bertemunya agama dengan ilmu dalam kerjasama yang baik untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan hal ini kita bisa merujuk apa yang dicita-citakan founding fathers itu dalam statuta. Statuta UII itu dalam pasal 7 tentang nilai dasar atau core values-nya, bahwa nilai dasar universitas adalah perpaduan antara nilai pengabdian, ini ibadah, dan nilai keunggulan atau excellency. Ini menggambarkan apa? Ibadah berarti adalah zikir, keunggulan adalah kekuatan pikir. Nah, nilai ibadah itu dijabarkan dalam cakupan apa? Jadi keimanan, keislaman, ikhlas, ya, ihsan, jujur, tanggung jawab, qanaah,
ukhuwah, kerjasama, toleran, ya, pelayanan, perlindungan, ya. Dan kemudian keunggulannya inovatif, cerdas, kreatif, fatonah, ya. Sifat Rasul cerdas, ya. Disiplin, proaktif, terbuka, efisien, efektif, integratif. Nah, ini menggambarkan bahwa UII sebagai perguruan tinggi Islam menanamkan nilai-nilai yang menunjukkan adanya integrasi antara pikir dan zikir, menunjukkan penalaran dari sisi akal dan intuisi dari sisi hati. Nah, selanjutnya ketika kita merujuk kepada misi UII misalnya, misi UII adalah menegakkan wahyu ilahi dan sunnah Nabi sebagai sumber kebenaran mutlak serta rahmat bagi alam semesta. Itulah kenapa UII selalu yang dikedepankan adalah rahmatan lil alamin. Dan kemudian mendukung cita leluhur dan suci bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui apa? Melalui upaya membentuk tenaga ahli dan sarjana muslim yang bertakwa, berakhlak, terampil, berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Dari kata kunci ini terlihat tenaga ahli, jadi yang memiliki kemampuan sangat baik, memiliki kompetensi, dan juga muslim yang bertakwa ini memiliki kekuatan pikir yang sangat tinggi dan menyebarluaskan pengetahuan, teknologi, seni berjiwa Islam, membangun masyarakat negara Republik Indonesia adil makmur berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga misi UII adalah membentuk betul-betul yang intelektual, yang Indonesiawi, yang Islami. Nah, ada sekarang rahimahumullah, misi tadi juga dijabarkan menjadi tujuan universitas, menjadi semakin konkret lagi di situ, jelas lagi bahwa UII adalah membantu cendekiawan muslim dan memimpin bangsa yang berkualitas. Jadi adik-adik sekalian, tidak salah ketika melihat sambutan selamat datang pemimpin masa depan, karena memang misinya adalah cendekiawan muslim yang menjadi pemimpin bangsa yang berkualitas dan tentu bermanfaat pada masyarakat, menguasai ilmu keislaman dan menerapkan nilai-nilai Islami serta berdaya saing tinggi. Ini menggambarkan integrasi yang sangat kuat antara kekuatan pikir dan kekuatan dzikir yang tergambar dalam profil ulil albab yang intelektualnya adalah betul-betul intelektual yang profetik. Dan kemudian yang berikutnya tujuannya apa? Pemikir-pemikir yang dapat membumikan Islam rahmatan lil alamin. Nah, konsepnya bagaimana rahmat menjadi rahmat bagi alam semesta, mengembangkan ilmu pengetahuan, ya, kemudian berperan aktif dan kemudian mendalami, mengembangkan, menyebarluaskan pemahaman agama Islam, dipahami, diamalkan warga universitas dan juga masyarakat. Baik, adik-adik sekalian rahimakumullah. Lalu siapa sih sebenarnya intelektual profetik? Jadi kalau intelektualitas itu kan selalu identik dengan keutamaan akal. Intelektual diartikan sebagai bentuk kesadaran, kepahaman, dan pemikiran. Sedangkan profetik itu dari profet, ya, maknanya adalah kenabian. Kenapa? Karena secara filosofis Nabi itu diidentifikasi sebagai manusia yang bergerak atas dimensi kecerdasan intelektual dan juga spiritual. Yang spiritual tadi dibimbing oleh wahyu. Dengan misi apa? Mentransformasikan wahyu dalam kehidupan sosial. Nah, dengan demikian dalam profetik itu merupakan wujud penyandingan antara ilmu dan agama. Nah, ini terlihat sekali dari founding fathers UII tadi dan juga profil Ihsan Ulil Albab, menyandingkan juga antara saintifik dengan teologis, antara orientasi dunia dan orientasi akhirat, antara keinginan manusia dan kehendak langit dari Allah, yang semuanya bermuara pada
hasil penalaran akal dan juga penalaran wahyu. Nah, sehingga kata kunci yang kemudian intelektual profetik itu adalah berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Maka kalau kita merujuk kepada surat Al-Imran 110 yang kemudian oleh intelektual muslim Bapak Kunto Wijoyo, itu adalah konsep intelektual profetik yang ditelurkan oleh Islam atau dikenalkan oleh Islam. Di situ disebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ayat ini menggambarkan 3 hal. Untum khairul ummah, umat terbaik. Ini menggambarkan adalah humanisasi yang ukhrijat linnas, dikeluarkan manusia. Kemudian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu adalah liberasi, amar ma'ruf nahi munkar. Dan kemudian wa tu'minuna billah, itu adalah transendensi. Maka adalah profetik itu digambarkan dia secara transendensi juga luar biasa bagus. Kemudian humanis juga bagus, dan juga dia adalah meliberasikan kehidupannya dengan mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga hidupnya akan seimbang dan selalu pada koridor kebenaran. Nah, bagaimana operasionalnya kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita intelektual profetik itu? Misalnya dalam bidang pendidikan, kita karena berada di kampus, bahwa kampus adalah media transfer dan transformasi ilmu. Pendidikan merupakan wadah bertemunya ide-ide dan teori-teori sains, baik sosial maupun kealaman, social sciences maupun natural sciences. Nah, secara interpretatif dia tidak akan terkungkung dengan ide-ide dan teori yang berorientasi kepada temuan-temuan ilmiah semata, akan tetapi juga akan mentadaburinya dengan ayat-ayat Al-Quran, menyandingkannya dengan ayat Al-Quran. Misalnya terkait dengan teori penciptaan, alam semesta, teori lingkungan hidup, fisika, sastra, dan seterusnya. Dan itu semua bagaimana disandingkan dengan wahyu, yang kemudian bagaimana itu melahirkan integrasi antara pemahaman yang dipahami dari sisi sains dan kemudian dari sisi agama. Sehingga dengan pendidikan yang demikian, yang lahir adalah bukan pendidikan yang memisahkan antara agama dengan sains, atau terlalu mendewakan sains dan menyegantikan agama, tapi selalu mengintegrasikan bagaimana sains dengan tauhid dengan agama. Nah, di sisi lain, bagaimana kita merefleksikan intelektual profetik, yang itu adalah jawatan dari cendekia muslim, intelektual albab. Misalnya dalam hal makan minum, ya. Apalagi di masa pandemi, kita dituntut untuk lebih menjaga diri, lebih waspada, lebih menjaga kebersihan, menjaga nutrisi. Secara intelektual kita akan memilih menu yang bergizi baik, ya, yang menyehatkan. Namun secara profetik kita juga memilih yang halal dan bermanfaat, dan memastikan bahwa menu-menu yang dimakan itu juga menu yang diperoleh dari rizki yang betul-betul halal. Dan juga dalam pelaksanaannya tentu tidak lupa berdoa dan makan dengan etika yang diajarkan Islam. Nah, dalam konteks ini misalnya bahwa seni tingkat tinggi adalah seni yang tidak hanya menghadirkan keindahan bagi yang melihat, akan tetapi menggugah siapa saja yang melakukan seni itu atau yang menikmatinya untuk semakin mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, seni yang profetik tidak urakan, akan tetapi tetap senantiasa berada pada koridor keislaman yang dikenalkan. Ada sekalian rumah. Sehingga kalau direfleksikan konsep intelektual profetik, insan ulil albab, cendekia muslim, itu bagaimana bisa terwujud dalam pribadi-pribadi mahasiswa, anak didik Universitas Islam Indonesia. Maka
untuk menuju ke sana diperlukan langkah-langkah yang kemudian bagaimana langkah-langkah itu senantiasa menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual, IQ, kemudian kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan spiritual. Dan kemudian dalam rangka mengejarkan IQ juga bagaimana mahasiswa itu juga meningkatkan general education-nya, kemudian meningkatkan kapasitas literasinya. Karena dulu literasi banyak baca, tapi sekarang literasi itu luar biasa, harus lebih luas lagi. Literasi data, literasi teknologi, literasi manusia. Kemampuan kognitifnya juga harus terus diasah, berpikir kritis, sistemik, lateral, ya. Kemudian juga harus dikembangkan bagaimana belajar sepanjang hayat. Jadi belajarnya tidak hanya ketika di bangku sekolah, di bangku kuliah, tapi kapanpun dan dimanapun itu senantiasa belajar. Pendidikan tidak berhenti setelah memperoleh gelar. Pendidikan tidak berhenti setelah tamat sekolah, tamat kuliah. Akan tapi adalah sepanjang hayat. Oleh karena itu, skill-skill yang harus dikembangkan sebagai seorang intelektual profetik, tadi keterampilan sosial, bagaimana mau berkomunikasi, bagaimana bisa menjadi bagian dari komunitas global, sebagaimana yang telah kita kemukakan bahwa itu adalah salah satu ciri ulul albab. Dia tidak hanya berpikir untuk dirinya, tapi juga bagaimana dia kehadirannya bermanfaat secara lingkungan maupun globalnya. Dan kompetensi berorientasi dengan berbagai budaya, maka perkuliahan sudah dari awal lintas prodi, harapannya ini akan menimbulkan toleransi, sikap tasamuh, saling menghargai yang terbangun sejak dini. Dan literasi dari big data, kemudian literasi manusia, itu harus betul-betul diperhatikan dan juga belajar saja. Nah, maka jadilah manusia yang growth mindset, jangan yang fixed mindset. Yang growth mindset adalah mereka yang terus belajar, tidak pernah merasa tamat dan tidak pernah merasa lulus. Nah, untuk berikutnya, sebagai refleksi terhadap materi ini, kita akan menonton tayangan di YouTube yang ini adalah disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Indonesia. Nanti kita akan tonton bersama-sama, dan juga ada refleksi dalam sebuah artikel membungkam konsep ulul albab. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kekhilafan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.